dapat bersekutu bersama-sama melalui kebaktian rumah tangga yang kita laksanakan di rumah kita masing-masing. Biarlah kehadiran Tuhan dalam ibadah ini senantiasa memberkati kita. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, sebelum kita memulai ibadah kebaktian rumah tangga ini, maka kita bersaat dulu. Saat dulu kita mulai. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, jemaat saya undang kita bangkit berdiri. Kita memuji Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 18, bait yang pertama. Allah hadir bagi kita, Allah hadir bagi kita dan hendak memberi berkat. Allah hadir bagi kita dan hendak memberi berkat, melimpahkan kuasa Roh-Nya bagai hujan yang lebat. Dengan Roh Kudus-Nya Tuhan, umat-Mu berkatilah, baharui hati kami, oh curahkan kurnia. Ibadah kebaktian rumah tangga yang kami selenggarakan pada hari ini, jadilah di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Turunlah atas kita sekalian anugerah dan sejahtera dari Allah Bapa kita dan Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Jemaat dipersilakan duduk. Sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, kembali kita memuji Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 57, bait yang pertama. Kidung Jemaat nomor 57, bait yang pertama. Yesus lihat umat-Mu, Yesus lihat umat-Mu yang mendamba Kau berfirman. Yesus lihat umat-Mu yang mendamba Kau berfirman dan arahkan padamu hati dan luruh indra, hingga kami yang di dunia Kau dekatkan pada surga. Sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, kita satukan hati kita berdoa. Bapa kami yang di surga, Bapa yang kami sapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pada malam hari ini Tuhan kami datang menghadap Tuhan mengucap syukur terima kasih Tuhan atas penyertaan-Mu di dalam setiap kehidupan kami, di mana Tuhan memberikan kami Tuhan kesehatan sehingga kami dapat melakukan ibadah ini Tuhan di dalam keluarga kami masing-masing. Biarlah ibadah ini Tuhan jadi sesuai dengan kehendak Tuhan. Kebenaran firman Tuhan yang akan kami bacakan Tuhan, urapi dan sertai kami Tuhan. Hamba-Mu di dalam kelemahan, biarlah Tuhan juga mengurapi kami. Oleh sebab itu berfirmanlah bagi kami, karena kami anak-anak-Mu sudah siap untuk mendengarkannya. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus firman yang hidup, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Baik Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan pada hari ini untuk menguatkan kita terambil dari Injil Matius. Injil Matius dari pasal 8. Injil Matius pasal yang ke-8 ayat 5 sampai dengan ayat yang ke-13. Injil Matius pasal yang ke-8 ayat 5 sampai dengan ayat yang ke-13. Demikian bunyi firman Tuhan. Yesus menyembuhkan hamba seorang perwira di Kapernaum. Ketika Yesus masuk ke Kapernaum, datanglah seorang perwira mendapatkan dia dan memohon kepadanya, Tuhan, hamba-Ku terbaring di rumah karena sakit, lumpuh, dan ia sangat menderita. Yesus berkata kepadanya,
aku akan datang menyembuhkannya. Tetapi jawab perwira itu kepadanya, Tuhan, aku tidak layak menerima Tuhan di dalam rumahku. Katakan saja sepatah kata, maka hambaku ini akan sembuh. Sebab aku sendiri seorang bawahan, dan di bawahku ada pula prajurit. Jika aku berkata kepada salah seorang prajurit itu, pergi, maka ia pergi. Dan kepada seorang lagi datang, maka ia datang. Ataupun kepada hambaku, kerjakanlah ini, maka ia akan mengerjakannya. Setelah Yesus mendengar hal itu, heranlah ia dan berkata kepada mereka yang mengikutinya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya iman sebesar ini tidak pernah aku jumpai pada seorang pun di antara orang Israel. Aku berkata kepadamu, banyak orang akan datang dari timur dan barat dan duduk makan bersama-sama dengan Abraham, Ishak dan Yakub di dalam kerajaan surga. Sedangkan anak-anak kerajaan itu akan dicampakkan ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sanalah akan terdapat ratap dan gertak gigi. Lalu Yesus berkata kepada perwira itu, pulanglah dan jadilah kepadamu seperti yang engkau percaya. Maka pada saat itu juga sembuhlah hambanya. Sejauh pembacaan firman Tuhan, Yesus bersabda, yang berbahagia adalah kita ini yang mendengarkan firman Tuhan dan serta yang melakukannya. Terpujilah nama Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, firman ini menunjukkan suatu keberadaan seorang perwira. Ya. Jadi tema kita adalah pada malam hari ini doa yang menyembuhkan, yang terambil dari Matius 8 ayat 5 sampai 13. Yang menjadi renungan kita pada malam hari ini yang sangat menarik, saya terambil dari ayat yang ke-10 yang menguatkan kita. Setelah Yesus mendengar hal itu, heranlah ia dan berkata kepada mereka yang mengikutinya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya iman sebesar ini tidak pernah aku jumpai pada seorang pun di antara orang Israel. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ayat ini menunjukkan kepada kita sesuatu luar biasanya perwira ini, yang menunjukkan sikap dan perilakunya di dalam kehidupannya. Makanya Tuhan melihat dia itu sungguh luar biasa, bahwa Tuhan tidak pernah melihat iman sebesar ini di antara orang Israel. Kita tahu orang Israel itu adalah orang yang sudah percaya kepada Yesus. Mereka sudah mengenal firman Tuhan sejak mereka masih kecil. Tetapi di sini kita harus mengetahui siapa sih sebenarnya perwira Kapernaum yang ada di dalam firman Tuhan ini. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kalau kita membaca ini adalah firman perwira itu adalah sesuatu pasukan dari suatu istana di kerajaan Romawi. Kalau seorang perwira, dia itu membawahi bawahannya itu prajuritnya 100 orang di bawahnya itu. Coba kalau kita bayangkan prajurit ada 100 orang, dia itu sangat-sangat berkuasa di dalam suatu istana. Karena dia itu juga, prajurit ini merupakan tulang punggung dari kerajaan Romawi. Oleh sebab itulah kita lihat perwira ini merupakan suatu perwira yang bisa berkuasa di daerah itu. Kebetulan dia berada di Kapernaum. Kapernaum ini adalah suatu letak kota yang berada di sebelah barat tepi danau Galilea. Jadi biasanya di tempat ini sering Yesus berkhotbah di sana, memberikan pujian kesembuhan. Tapi malam hari ini kita melihat bagaimana Yesus menilai perwira ini yang sungguh luar biasa, bahwa imannya sungguh besar dibandingkan dengan orang Israel. Inilah menjadi satu pelajaran buat kita Bapak Ibu pada malam hari ini, supaya kita melihat bagaimana Tuhan memberikan satu penilaian bagi kita kalau kita betul-betul melakukan kehendak Tuhan.
Tema kita adalah doa yang menyembuhkan. Doa yang menyembuhkan, doa itu adalah napas kehidupan bagi umat percaya. Ya, doa itu adalah kekuatan kita. Doa itu adalah untuk memberikan persekutuan kita dengan Tuhan. Supaya apa yang kita pinta, apa kita mohon kepada Tuhan, maka Tuhan akan memberikannya. Dan inilah menjadi satu topik kita pada malam hari ini. Doa yang menyembuhkan. Tapi kalau kita tadi baca perikop yang kita baca, mulai dari ayat 5 sampai dengan ayat 13, di sini menunjukkan sesuatu sikap seorang perwira dengan hambanya yang sakit. Maka di sini bisa kita bacakan pada ayat yang kelima. Ini dijelaskan, ketika Yesus masuk ke Kapernaum, datanglah seorang perwira mendapatkan dia dan memohon kepadanya, Tuhan, hambaku terbaring di rumah karena sakit lumpuh dan ia sangat menderita. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ayat ini menunjukkan satu sikap seorang perwira di mana dia memiliki seorang hamba yang mengalami sakit penyakit. Kita perlu tahu itu bahwa hamba dari perwira ini adalah seorang budak. Kalau di kerajaan Romawi itu seorang budak itu dianggap sebagai suatu alat atau benda, atau boleh dikatakan bahwa budak ini tidak ada artinya, bisa dijual beli. Kalau misalnya keadaannya tidak bisa memberikan suatu hasil, budak bisa dijual, budak bisa dibuang. Bahkan, mohon maaf, budaknya bisa dibunuh. Itulah hukum perbudakan yang terjadi di Romawi pada saat itu. Tapi di sini ada sesuatu yang perlu kita pelajari. Bagaimana perwira itu menyampaikan sesuatu permasalahan kepada Tuhan Yesus, bahwa hambanya mengalami sakit, lumpuh, dan sangat menderita. Coba kalau kita pikirkan seorang budak yang mengalami sakit dan tidak bisa lagi difungsikan tenaganya, serasa banyak majikan-majikan yang ada di rumah itu sudah dibuang, mungkin sudah tidak dipakai lagi, atau bahkan sudah dibunuh karena tidak berguna, tidak bermanfaat lagi. Tetapi ini kita lihat bagaimana perwira ini melakukan sesuatu kebaikan terhadap majikannya. Ini yang tidak masuk akal menurut pemikiran manusia pada saat waktu itu. Masa seorang budak, seorang perwira yang ditakuti, yang mempunyai kuasa di tempat itu, harus bisa merawat seorang hamba. Oleh sebab itulah apa yang diterima dari perwira ini pada saat dia menyampaikan permohonannya kepada Tuhan Yesus, maka Tuhan Yesus menjawab pada ayat yang ke-6, Tuhan, hambaku terbaring di rumah sakit, lumpuh dan sangat menderita. Maka pada ayat 7, Yesus berkata kepadanya, Aku akan datang menyembuhkannya. Ayat ini menunjukkan kepada kita ada sesuatu yang teristimewa kepada perwira ini. Karena banyak hal yang kita baca di dalam kitab Injil. Kalau kita baca tentang perempuan Kanaan, pada saat anaknya mengalami kerasukan segan, tapi di situ diberikan bahwa Yesus tidak menjawabnya. Perbedaan ayat inilah yang mendorong kita untuk kita bisa merenungkan di mana sih kelebihan dari perwira ini dibandingkan dengan perempuan Kanaan itu. Oleh sebab itu ada beberapa hal yang perlu kita renungkan, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Mengapa Yesus mengakui bahwa perwira ini memiliki iman yang besar, sesuai dengan ayat yang ke-10 yang sudah kita bacakan ini. Sebenarnya siapa sih perwira ini? Seorang kafir, dan bukan orang Yahudi, dan bukan ada masuk di dalam misinya Tuhan. Dan ini perlu kita pertimbangkan. Dan mungkin Yesus tidak mengenal siapa perwira ini sebelumnya. Tapi disinilah dia menyadari, melihat isi hati daripada
perwira ini untuk datang kepada Yesus. Dia rencananya, maksudnya itu memang indah, tulus. Dia datang kepada Tuhan Yesus. Oleh sebab itu, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ada 3 hal yang sangat penting yang dimiliki perwira ini, sehingga Yesus memperhatikan dan menjawab permohonannya. Ya, di ayat 7 tadi, ya dikatakan di ayat 7, Yesus berkata, aku akan datang menyembuhkannya. Ini luar biasa Bapak Ibu, suatu permohonan dari seorang perwira yang bukan seorang yang percaya kepada Yesus. Dia adalah orang kafir, tapi Tuhan memberikan jawaban, aku akan datang ke rumahmu untuk menyembuhkan. Oleh sebab itu Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, 3 hal inilah yang perlu kita renungkan pada malam hari ini untuk kita lakukan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Pertama, kita ketahui bahwa perwira ini adalah orang yang mempunyai kepedulian yang tinggi pada orang lain. Perwira ini memiliki satu kepedulian kepada orang lain. Kita lihat tadi pada ayat sebelumnya, ya, pada saat perwira ini datang menghadap Tuhan Yesus, maka dikatakan, hambaku mengalami sakit penyakit dan sangat menderita. Ini menunjukkan satu masalah yang berat buat perwira ini, bahwa masalah yang dihadapi oleh hamba itu adalah masalah yang dialami oleh perwira ini, sehingga di sini dia mempunyai kepedulian yang tinggi terhadap hambanya. Ini menjadi satu renungan buat kita. Oleh sebab itu Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, sifat kepedulian dari perwira ini dapat kita lihat bahwa ia mau memberikan pertolongan dan meminta pertolongan kepada Yesus untuk menyembuhkan seorang hamba atau seorang budak, yang dalam istilahnya itu budak hanya dimiliki apabila budak itu memberikan yang terbaik bagi majikannya. Tetapi kalau majikan budak ini sudah tidak bisa digunakan, banyak di antara majikan yang membuangnya itu. Dan inilah menjadi renungan buat kita itu, bahwa dia ada kepedulian bagi setiap orang lain. Inilah menunjukkan bahwa dia sangat peduli dengan kondisi dari hambanya itu yang sangat menderita. Perwira yang melihat penderitaan dari hambanya ini, sakit penyakit, lumpuh dan tidak bisa beraktivitas kembali. Apa yang dilakukan si perwira itu, kita lihat lebih hebat, karena mengingat bahwa pada zaman itu seorang budak dalam keadaan sakit, maka banyak orang yang tidak menggunakan itu, atau boleh dikatakan bahwa budak itu tidak berharga lagi di mata majikannya itu. Oleh sebab itu Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, disinilah kita lihat bahwa perwira itu begitu menyayangi budaknya dan berjuang menjumpai Yesus untuk kesembuhannya. Jadi kalau kita memahami seorang perwira yang memiliki kuasa untuk negaranya, dia memiliki bawahan 100 orang, dia bisa memerintahkannya itu supaya dia memanggil Yesus datang ke rumahnya. Tetapi hari ini bisa kita lihat bagaimana perwira itu harus menghadap Tuhan Yesus, bukannya disuruh ajudannya atau bawahannya untuk datang kepada Yesus, tapi dia sendiri datang menghadap Tuhan Yesus. Disinilah kita lihat kepedulian perwira ini terhadap hambanya yang sakit itu. Oleh sebab itu Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ini adalah sesuatu yang luar biasa. Sakit penyakit dan penderitaan si budak adalah masalah si budak itu sebenarnya. Kenapa harus dipikirkan oleh perwira ini? Sakit penyakit itu urusan si budak, tetapi dia peduli kepada hambanya ini. Oleh sebab itulah
Budak adalah masalah si budak. Dia menjadikan masalah si budak ini menjadi masalahnya. Dia berusaha untuk mencari solusi bagi masalah itu. Disinilah kelebihan dari perwira ini, sehingga dia tidak membiarkan hambanya sakit, tapi dia berusaha untuk memberikan solusi bagi hambanya itu untuk mendapatkan kesembuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ini adalah suatu kasih yang luar biasa, kasih yang memperdulikan orang lain dan melihat persoalan orang lain sebagai persoalannya juga. Jadi dia tidak mau melihat orang lain yang mempunyai masalah, dia diam, tetapi dia persoalan yang dilihat oleh perwira ini, dilihat hambanya memiliki suatu persoalan yang berat, maka dia juga merasakan kesedihan ini. Inilah harus menjadi teladan Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan bagi kita sebagai orang-orang percaya, bahwa kasih kita tidak boleh hanya ada dalam kata-kata. Kasih tidak hanya dengan nyanyian, tetapi di sini harus diwujudkan kasih itu dengan kepedulian kepada orang-orang di sekitar kita. Ada banyak orang di sekitar kita yang berada dalam persoalan. Ada banyak di sekitar kita yang mengalami penderitaan. Ada banyak persoalan yang terjadi di sekitar kita, mengalami sakit penyakit pada saat ini. Kita ini sebagai orang yang percaya menuntut suatu sikap peduli terhadap mereka dan menjadikan solusi bagi persoalan mereka. Firman Tuhan di dalam Galatia 6 ayat 2 dikatakan, bertolong-tolonganlah menanggung bebanmu, demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Paulus mengatakan seperti ini, bertolong-tolonganlah menanggung bebanmu, demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Jadi ini tekankan buat kita. Jadi oleh sebab itu yang pertama, kenapa Yesus melihat perwira ini luar biasa, karena dia memiliki kepedulian yang luar biasa terhadap orang lain. Ada kasih yang dimilikinya, kasih yang tidak memandang siapa itu budak, kasih yang sungguh besar. Oleh sebab itulah dia mengalami suatu perubahan yang luar biasa di dalam setiap permohonannya. Dan yang kedua, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, perwira ini adalah seseorang yang sangat rendah hati. Dia rendah hati. Ini bisa kita lihat ketika Yesus hendak datang ke rumahnya untuk menyembuhkan hambanya. Dia berkata, Tuhan, aku tidak layak menerima Tuhan di dalam rumahku. Perkataan ini yang menunjukkan satu ketidaklayakannya untuk berhadapan dengan Tuhan. Bisa saja dia sebagai perwira, penguasa, mengundang Yesus untuk datang ke rumahnya, tapi dia menyadari siapakah dirinya di hadapan Tuhan, bahwa saya ini orang berdosa, orang yang tidak pernah percaya kepada Kristus. Saya ini tidak layak untuk berjumpa dengan Yesus. Inilah wujud dari kerendahan hati. Menjadi orang yang rendah hati inilah tidak mudah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Karena orang yang rendah hati itu adalah orang yang telah mampu menaklukkan egoisnya. Ya. Jadi kalau kita egois, ya sulit kita untuk melakukan atau membuat kerendahan hati ini. Mereka tidak mudah tersinggung. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kalau orang yang rendah hati tidak cepat tersinggung, ya, tidak cepat sakit hati. Jadi kerendahan hati ini adalah mengutamakan orang lain daripada dirinya sendiri. Itu prinsip kerendahan hati. Kita tidak mengutamakan. Kalau kita lihat perwira ini, dia seorang perwira yang berkuasa. Dia tidak melakukan kekuasaannya, tidak menunjukkan kekuasaannya, kemampuannya, tapi dia
menunjukkan kerendahan hatinya bahwa saya ini tidak layak untuk bertemu dengan Tuhan. Itu yang disebutnya. Oleh sebab itulah kepada jemaat di Efesus ini juga Paulus mengingatkan, hendaklah kamu selalu rendah hati, lemah lembut dan sabar. Tunjukkanlah kasihmu dalam hal saling membantu. Ini bisa kita lihat di dalam Efesus 4 ayat 2. Paulus menekankan supaya kita hendaklah kamu selalu rendah hati, lemah lembut dan sabar. Tunjukkanlah kasihmu dalam hal saling membantu. Jadi ini itu mengingatkan kita Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, supaya sikap sifat kerendahan hati ini bisa kita lakukan di dalam kehidupan kita. Kita mementingkan orang lain, bukan kita artinya mengandalkan keakuan kita, keegoisan kita. Oleh sebab itu firman ini supaya kita menegur kita supaya jangan ada lagi keegoisan di dalam kehidupan kita. Hendaklah kita mau merendahkan hati kita. Maka di sini kita lihat perwira ini sanggup untuk tetap rendah hati, walaupun dia seorang perwira yang berkuasa di dalam pemerintahannya Romawi. Ketika dia berada pada posisi atasan, dia tidak melihat siapa dirinya, tetapi dia mau merendahkan diri di hadapan Tuhan. Inilah sikap yang terpuji yang Tuhan lihat bagi perwira ini, betapa besar imannya karena kerendahan hatinya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, oleh sebab itu marilah kita meneladani dengan menunjukkan sikap mengasihi dan saling menghargai terhadap para bawahan. Ya Bapak Ibu, ini menjadi suatu teguran buat kita. Kalau ada yang kurang tidak mampu, mari kita perhatikan mereka. Banyak hal di sekitar kita yang membutuhkan pertolongan. Banyak hal di sekitar kita yang mengalami sakit perlu pertolongan, memberikan solusi bagi mereka. Oleh sebab itulah hati yang rendah hati inilah kita tunjukkan di antara sesama kita. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, orang seperti inilah yang dikasihi Tuhan. Kalau kita bersikap rendah hati terhadap sesama kita, kita bersikap rendah hati kepada Tuhan, maka Tuhan menginginkan, bahkan Tuhan mengasihi kita. Oleh sebab itu di dalam Amsal 3 ayat 34 dikatakan, orang yang hatinya disakiti. Dalam Amsal 3 ayat 38 dikatakan, orang yang hatinya dikasihinya. Oleh sebab itu Yakobus juga menyatakan pada Yakobus 4 ayat 6, Allah menentang orang yang congkak, tetapi mengasihi orang yang rendah hati. Oleh sebab itu Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, orang yang rendah hati ini adalah orang yang mendatang Tuhan, serta hidup patuh dan hormat kepada Tuhan. Inilah orang-orang yang mau merendahkan hatinya di hadapan Tuhan. Dan yang ketiga Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ia memiliki iman yang besar. Perwira itu mengatakan bahwa Tuhan Yesus tidak perlu datang ke rumahnya, tetapi cukup sepatah kata saja yang diucapkan Tuhan akan sanggup menyembuhkan hambanya. Inilah keyakinan dari perwira ini, cukup dengan kata-kata dia percaya apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus terhadap hambanya, walaupun melalui jarak jauh. Dia yakin bahwa Tuhan sanggup untuk memberikan kesembuhan kepada hambanya. Inilah satu iman yang teguh, iman yang betul-betul percaya kepada Tuhan bahwa Tuhan sanggup untuk memberikan pemulihan. Dan ini menjadi satu pelajaran buat kita Bapak Ibu. Kalau kita memiliki satu iman, percaya kepada Tuhan dan tidak bimbang dan tidak khawatir, maka Tuhan akan bekerja atas hidup kita. Inilah menjadi kekuatan buat kita. Milikilah iman yang teguh seperti perwira ini. Hanya sepatah kata aja, maka hambaku akan sembuh. Coba Bapak Ibu renungkan firman ini. Hanya perkataan,
Tuhan mengatakan sembuh, sembuhlah itu hambanya itu. Jadi ini menjadi renungan buat kita Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Maka oleh sebab itu Tuhan bahwa perwira itu percaya bahwa Tuhan sanggup melakukan segala perkara. Apapun masalah kita di dalam kehidupan kita, sakit, penyakit, persoalan ekonomi, kalau kita percaya Tuhan sanggup memberikan kesembuhan buat kita, Tuhan sanggup memberikan pertolongan buat kita di dalam kemerosotan ekonomi kita, maka kita yakinkan bahwa Tuhan memberikan terbaik buat kita. Oleh sebab itu, apa yang dikatakan perwira ini, katakan saja sepakata-kata maka hambaku itu akan sembuh. Ini adalah satu perkataan yang penuh iman. Tidak ada kebimbangan kepada Tuhan. Yesus hambanya terbaring lumpuh di rumah sudah disembuhkan oleh Tuhan. Perwira itu sangat percaya dan tidak ragu. Bahkan Tuhan Yesus sanggup menyembuhkan hambanya itu. Oleh sebab itu Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, hal ini bisa kita lihat di dalam ayat 13. Ini jelas bagaimana doa kesembuhan itu, bahwa lalu Yesus berkata kepada perwira itu, pulanglah, jadilah kepadamu seperti yang engkau percaya. Maka pada saat itu jugalah sembuh hambanya. Ini luar biasa. Oleh sebab itu, untuk mendapatkan kesembuhan atau mendapatkan satu proses pemulihan di dalam setiap permasalahan kita, ada 3 hal yang perlu kita lakukan. Hendaklah kita peduli kepada setiap orang, kemudian merendahkan diri di antara sesama kita, terlebih kepada Tuhan, dan milikilah iman yang kuat, iman yang teguh. Demikianlah firman Tuhan bagi kita. Terpujilah Tuhan Yesus Kristus, dimuliakan Engkau Bapa. Kiranya firman ini bisa menguatkan kita di dalam kehidupan kita. Amin. Mari kita meresponi firman Tuhan. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 40. Kidung Jemaat nomor 40, bait yang pertama. Ajaib benar anugerah, ajaib benar anugerah pembaru hidupku, dan seterusnya. Ajaib benar anugerah pembaru hidupku, ku hilang tak bercelah, olehnya ku sembuh. Kita berdoa. Bapa di surga, Bapa yang kami sapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami telah mendengarkan kebenaran firman Tuhan untuk kami dapat lakukan di dalam kehidupan kami. Bapa, sungguh firman-Mu menegur kami Tuhan, supaya kami menyadari segala apa yang kami lakukan terhadap Tuhan menjadikan suatu kekuatan, bahwa firman-Mu adalah kekuatan kami. Oleh sebab itu Tuhan, di sini kami bisa melihat seorang perwira Kapernaum memiliki iman yang besar. Dia bisa melakukan sesuatu perkara-perkara yang besar melalui doa dan permohonannya kepada Tuhan. Dia melihat hamba yang sakit dan tidak berdaya. Dia datang kepada Tuhan memohon pertolongan. Dan apa yang dilakukan Tuhan di dalam kehidupannya, dia benar-benar peduli kepada hamba-Nya ini Tuhan. Dia memiliki satu kerendahan hati di hadapan Tuhan dan memiliki iman yang teguh, sehingga inilah membuat dia dapat didengar oleh Tuhan di dalam permohonannya, sehingga hamba-Nya itu mengalami suatu kesembuhan. Ini satu luar biasa yang kami lihat Tuhan. Oleh sebab itu kami sebagai orang percaya mau merenungkan firman ini Tuhan, supaya kami menjadi pelaku-pelaku firman yang setia. Jadilah kami Tuhan
orang-orang yang selalu setia untuk datang kepada Tuhan. Apapun masalah yang kami alami Tuhan di dalam kehidupan kami, baik sakit penyakit maupun keberadaan ekonomi kami Tuhan, karena pandemi, kami hanya berserah penuh kepada Tuhan. Karena kami Tuhan tahu Tuhan, Engkaulah pelindung dan Engkaulah kekuatan kami, yang sanggup memberikan kesembuhan bagi setiap orang yang sakit, yang sanggup memberikan solusi bagi setiap orang yang berkekurangan. Terima kasih atas firman-Mu Tuhan. Biarlah itu Tuhan menjadikan kekuatan kami untuk dapat kami lakukan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga berdoa bagi saudara-saudara kami yang mengalami sakit penyakit Tuhan. Dimanapun Tuhan mereka berada, hanya jamaah Tuhan dapat menyembuhkan mereka. Oleh sebab itu kami serahkan kepada Tuhan. Biarlah Tuhan memberikan kekuatan bagi mereka. Kuatkan mereka Tuhan di dalam menerima segala permasalahan di dalam hidupnya. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga menyerahkan umat-Mu yang ada di Cikunir ini Tuhan. Biarlah Tuhan umat-Mu yang selalu setia untuk datang kepada Tuhan, setia untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan, setia bersekutu bersama dengan Tuhan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, berkati umat-Mu, berkatilah dalam kehidupan kami. Kami juga menyerahkan Tuhan hamba-Mu, Bapak Pendeta Mike Sahitapi. Tuhanlah yang menopang dia dalam setiap pelayanannya. Tuhan yang memberikan kekuatan buat dia, berikan hikmat surgawi, supaya hamba-Mu dimanapun Tuhan dia melayani, Tuhan bersama dengan dia. Berkati istri dan ketiga putrinya dan Paul yang ada di sini Tuhan saudaranya. Biarlah mereka hidup dengan damai sejahtera Tuhan. Tuhan selalu menyertai keluarga ini Tuhan. Demikian juga Tuhan, saudara-saudara kami dimanapun Tuhan mereka berada, Tuhanlah yang menopang mereka. Oleh sebab itu Tuhan, malam hari ini kami serahkan kehidupan kami kepada Tuhan. Sempurnakanlah Tuhan doa dan permohonan kami ini, yang kami perlaskan hanya di dalam nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami, yang telah mengajar kami berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan jangan bawa kami pada pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, marilah kita memberikan ucapan syukur kita kepada Tuhan. Sambil kita memberikan persembahan kita memuji Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 287. Hanya baik yang pertama 287, baik yang pertama. Sekarang bersyukur, Kidung Jemaat nomor 287B. Sekarang bersyukur, hai hati mulut tangan. Sekarang bersyukur, hai hati mulut tangan. Sempurna dan besar segala karya Tuhan, diberinya kita pun anugerah dan berkat yang tak terbilang, terus semula dan kekal. Kita berdoa untuk persembahan kita. Kami datang kembali ke hadirat-Mu Tuhan, mengucap syukur terima kasih karena kami merasakan tuntunan penyertaan Tuhan dalam setiap aktivitas kehidupan kami. Kami telah memberikan persembahan syukur kami kepada Tuhan. Terimalah persembahan syukur kami ini dari umat yang Tuhan selamatkan. Jadilah persembahan syukur kami ini menjadi dupa yang umangi di hadapan-Mu. Berkati setiap tangan yang sudah memberikan persembahan syukur ini. Biarlah kami senantiasa diberkati oleh Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita akhiri ibadah kebaktian rumah tangga kita malam hari ini.
Saya undang kita bangkit berdiri. Kita memuji Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 247. Kidung Jemaat nomor 247. Baik yang pertama. Sungguh kerajaan Allah di bumi tak kalah, sungguh kerajaan Allah di bumi tak kalah, dan seterusnya. Sungguh kerajaan Allah di bumi tak kalah, Yesus yang bangkit di langit menjadi kepala. Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasih Tuhan, firman Tuhan sudah kita dengarkan. Marilah kita merenungkan firman Tuhan siang dan malam. Jadilah kita semua menjadi pelaku-pelaku firman yang setia. Oleh sebab itu mari kita terima berkat dari Tuhan. Kasih dari Tuhan Yesus Kristus, kasih dari Allah Bapa, serta persekutuan dengan Roh Kudus menyertai kita hari ini, besok sampai selama-lamanya. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Kita masuk saat teduh. Bapak Ibu, saudara-saudara yang kasih Tuhan, salam. Saya ingatkan supaya kita jangan lupa melakukan protokol kesehatan. Pertama, pakailah masker. Kedua, cuci tangan apabila kita melakukan aktivitas di luar. Dan yang ketiga, mari kita jaga jarak. Dan yang penting dan utama adalah kita selalu berdoa kepada Tuhan. Salam sejahtera buat kita semua. Amin.